Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen sharing lagi sedikit nih ya tentang charger aki lithium. Banyak yang tanya nih, bang, aki lithium bisa nggak sih dicas pakai charger biasa, charger sprayer atau charger aki biasa lainnya? Oke, jawabannya bisa, boleh, bisa juga tidak disarankan atau dilarang. Jadi sebenarnya kita kalau mau mengetahui karakter charger itu harus memahami karakter dari akinya sendiri. Nah, kalau salah satu yang saya pegang ini adalah charger aki khusus lithium ion yang voltasenya itu 12,6 dan 5 ampere. Jadi 12,6 itu karakter identik dengan aki lithium ion. Nah, kalau lithium yang fosfat atau lipo 4 ini beda lagi voltasenya beda lagi ya. Nanti kita akan lihat, biasanya kita pakai voltase yang 15 volt. Jadi beda lagi, atau 14,6 lah biasanya. Beda 2 volt seperti itu ya. Nah, ini di sini ada aki yang lithium nikoma yang 10 Ah, 12 volt 10 Ah. Jadi nanti kita lihat ya, kita ukur. Ini voltasenya sebenarnya berapa ya? Kalau kita ukur pakai ini aja lah ya. Ini juga bisa buat mengukur. Ini terbaca di sini 12,49. Artinya akhirnya memang agak penuh ya. Kalau paling mentoknya penuh itu 12,6. Jadi tapi itu biasanya jarang tercapai ya. Kalau dia didiemin sedikit aja dia turun gitu loh. Nah, sedangkan charger sprayer itu rata-rata voltasenya kita lihat ya. Nih di sini itu memang tertulis 12 volt, tapi nanti kita ukur aja pantas 12 volt juga. Ini ada juga yang rangkaian aki lithium nukuma yang belum kita casingin. Jadi ini kita pakai BMS. Jadi kalau pakai BMS nanti dia akan ada otomatiknya untuk cut off jika dia penuh. Tapi kalau nggak pakai BMS maka dia ngisi terus gitu loh. Kalau voltasenya jadi akan berbahaya. Maka kalau akinya itu nggak ada BMS-nya, itu tidak disarankan atau tidak boleh untuk pakai charger yang biasa. Nah, kalau ini kan 12,6 ya. Nanti kita akan tes. Jadi kita akan tes. Ini kita akan cas ya. Kita akan tas aja langsung ini. Kira-kira kalau arusnya seperti berapa ya? Nah, ini nyala ya. Nah, ini nyala. Merah ini karena charger dia ada kipasnya. Nah, ini chargernya 5 ampere dan ini arusnya 2,5 ampere. Ini voltasenya udah 12,72. Ini karena dibebanin. Jadi kalau misalnya saya matiin bebannya, ini charger arus voltasenya 13,0 volt. Nah, ini hijau ya karena saya cut off ya. Jadi 13,0 volt. Nah, itu dia dilebihin sedikit dari apa yang dia tulis. Ini kan dia tulisnya 12,6. Ternyata ketika diukur itu 13 volt ya. Itu charger ini charger kemampuannya bagus ya. Kalau misalnya kita ngecas pakai yang aki yang agak kosong seperti ini, akinya yang di sini kan belum saya casingin ya. Ini ada BMS-nya juga. Nah, ini kita lebih kosong chargernya. Kita akan nyalakan ya. Nah, itu bisa sampai 49, 488, 49. Kalau kosong lagi dia kemarin saya uji itu bisa sampai 5 ampere lebih ya, 5 ampere lebih. Berarti charger ini termasuknya real ya. Di voltasenya pun turun ya 12,38. Nanti dia akan pelan-pelan naik seperti itu. Jadi karakter charger itu dia akan menyesuaikan sendiri ya. Nanti kalau udah sama voltasenya sama di sini atau dia sudah cut off 12,6 maka dia akan mati putus. Nah, nanti kita bisa uji. Nanti kalau kita caskan di sini misalnya ya, kita caskan di aki yang lipo 4, ini kan akinya lipo 4 ya. Apakah dia masuk? Kita lihat ya. Nah, akinya itu udah 13 volt ya. Otomatis dia akan kita nyalakan ya. Nggak ada ya, dia nggak bisa ngecas karena penuh, karena tegangannya sama antara, bahkan lebih tinggian ini malah jadi 13,44 ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini dia nggak bisa ngecas, jadi charger lithium ion tidak bisa ngecas lipo 4, udah pasti voltasenya lebih besar karena ini yang 4S, jadi ini 20H ya. Ini belum saya review yang ini nanti. Nah, oke, sekarang kita coba pakai charger yang seperti ini ya. Ini contohnya charger yang
Eco ini. Kayaknya pernah saya review ini. Voltasenya berapakah charger ini? Kita ukur aja ya. Ini 14,7 ya. Jadi 14,7 ini adalah charger SLA atau charger aki biasa. Ini buat ngecas LiPo. Ini sebenarnya bisa ya. Bisa. Coba kita lihat aja ya. Ngecas LiPo. Nah, tapi karena dia udah penuh, udah cut off, dia nggak mau masuk juga. Oh, ini belum saya on kan, sorry. Nah, ini ada ya, masuk ya. Kecil, 1,2 ampere. Nah, ini masuk. Ini merah juga chargernya. Jadi charger ini sebenarnya karakternya masuk ke LiPo 4 yang ada BMS-nya. LiPo 4 ya. Tapi kalau misalnya di sini apakah bisa? Nah, kita lihat aja ya. Ini kan arusnya 1,2 ya. 1,3 ya. Bisa ya. Bisa pakai charger ini bisa. Hanya arusnya kecil. Nah, contoh kecil kalau dibatasin kita coba tadi kan bisa sampai ini ya, sampai sekitar 4,8 ampere di aki yang ini. Nah, kita caskan. Ini kan 14,7 ya. Nah, ini ada BMS ya. Arusnya cuma 1,4 meskipun dia kebutuhannya bisa sampai 5 ampere. Jadi kalau bedanya aki biasa atau aki kering atau aki basah atau aki gel dengan aki litium itu aki biasa atau aki SLA itu nggak boleh dicas dengan arus tinggi, makanya chargernya harus yang ada limitnya. Kalau ini bisa pakai 5 ampere supaya lebih cepat. Karena ini kan kapasitinya 12Ah. Jadi kalau pakai yang ini 5 ampere akan lebih cepat penuhnya. Nah, bisa juga seperti ini nih, aki yang charger kita yang Nikuma ya. Ini saya lupa. Nah, kita coba ya. Kalau charger Nikuma itu kita udah sesuaikan juga nih. 12,7 volt. Jadi memang voltasenya sudah di limit. Coba kita masukin ke sini ya. Kita masukin ke alat ukur yang itu. Ini 12,7. Nah, ini karena masuk ke sini ya. Tapi arusnya lebih besar ya. Karena ini arusnya jadi 3,4 ampere. Karena ini kan chargernya 3 ampere. Jadi chargernya jelas lebih bagus nih. 3 ampere, 3 ampere, 3,4 ampere. Ini charger ini penuhnya gimana? Penuhnya kalau nanti sudah 0,0 atau mendekatin lah 0,02 atau 0,0 sekian atau 0,1 nggak apa-apa. Jadi kalau 0, itu berarti dia udah 0,0 udah berarti udah cut off. Ini pakai tersambung di sini ya. Jadi yang ini. Nah, ini sebenarnya yang ini kita punya satu lagi ini adalah charger yang ini charger lithium punyanya Nagasaki. Ini waktu itu sudah saya coba juga ya. Ini kan charger lithium punya Nikuma ya. Ini harusnya 3,4 ampere ya. Kita lihat ya nanti ya. Nah, kita ganti ini. Nah, ini voltasenya. Oh, ini kan jadi enggak ya, jadi sini. Ini Nagasaki punya cuma 1 ampere. Jadi kalau ngecas punya Nikuma, nanti akan penuhnya ya sekitar 12 jam, sangat lama banget. Kalau kita matikan voltasenya sebenarnya berapa sih dia? 12,5. Ini voltasenya 12,5 ya, terlalu rendah dan harusnya cuma 1 ampere. Dia ternulisnya 1,6 sampai 2 ampere. Padahal kalau kita bebankan seperti ini harusnya cuma 1 ampere. Jadi ini enteng sekali di bawah dari speknya. Seperti itu ya. Kalau ini kan 3 ampere tulisnya tapi realnya bisa sampai 3,4 3,5 ampere. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya akinya nggak ada BMS-nya, ya itu dia tidak direkomendasikan pakai charger sprayer biasa. Nah, kalau akinya kapasitas besar juga enggak ya, lama nanti nggak penuh-penuh. Makanya kita rekomendasikan pakai charger yang ini 5 ampere langsung ya, 5 ampere. Cuma ini nggak ada indikator ampernya. Kalau ini kan ada indikator ampernya, Sini cuma ada lampu indikator charging dan penuh. Kalau hijau ini penuh, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah. Nah, ini kak tadi BMS fungsinya buat apa sih? Ini BMS itu ada fungsi dasarnya adalah untuk proteksi. Supaya nanti kalau penuh, dia akan cut off baterainya aman, tidak terlalu overcharge. Nah, kalau kosong banget dia harus cut off juga supaya baterainya tidak terlalu sampai habis, tidak terlalu empty drainnya sampai kosong sehingga menyebabkan dari baterainya selnya juga rusak. Cuma kelemahannya BMS kalau misalnya ada trouble ya berarti BMS-nya harus diganti. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah sharing singkat aja tentang boleh nggak charger
biasa atau charger sprayer biasa dipakai untuk charger ngecas aki yang lithium atau lithium 4. Nah, jawabannya seperti itu dia. Kalau untuk apa namanya yang lithium 4 ini masih masuk, cuma nanti kapasitas 20 ampere diisi 1 ampere, maka 20 jam lama sekali ya. Nah, kalau yang lithium 4 lithium ion dengan BMS masih bisa, cuma kalau kapasitasnya perlu diperhatikan. Kalau dicas dengan satu misalnya 14H dicas dengan 1A, maka sangat lama, nanti nggak penuh-penuh juga. Nah, gitu. Tapi secara keamanan sebenarnya masih diproteksi, masih aman karena masih ada rentang yang diproteksi sama BMS, nggak bakalan overcharge seperti itu ya. Tapi akan lebih baik kalau pakai charger khusus untuk lithium seperti ini, ataupun yang ini khusus charger yang sprayer lithium. Jadi ini ujungnya juga sudah ada seperti ini ya, khusus untuk soket charger. Tapi kalau kita mau ngecas di luar, nah ini pakai kabel yang ini, pakai kabel ini ya, pakai kabel sambungan, jadi sambungan extendednya untuk ngecas aki di luar untuk pakai ini. Jadi tinggal sambung seperti ini, nanti tinggal jepit ke akinya seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Kalau ngecas akinya di luar, otomatis dia akan ngecas seperti ini. Nah itu aja sharing sederhana singkat dari Tukura TV, mudah-mudahan berikan jawaban dan gambaran tentang charger untuk yang tepat untuk aki lithium maupun aki SLA ataupun aki lithium 4. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.